أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, siapa sih sebenarnya golongan miskin itu? Taib. Pertama, mereka itu adalah orang yang tidak punya sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, kata Nabi SAW. Sekarang gimana caranya kita ngukur? Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah mengajarkan barometernya. Kata beliau, orang miskin itu apabila penghasilannya hanya bisa menutupi setengah dari kebutuhannya. Contoh misalnya ya, gajinya 2,5 juta rupiah per bulan. Tapi kebutuhan primernya untuk bertahan hidup dan menafkahi istri dan anak-anaknya itu, kalau diakumulasi 5 juta rupiah. Berarti yang bisa ditutupi cuma berapa persen di sini? Cuma 50%. Itu tadi yang dikatakan Syekh Utsaimin, penghasilannya hanya bisa menutupi setengah dari kebutuhan per bulannya. Ya. Kedua, kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang berkebutuhan, tetapi manusia tidak ada yang tahu keadaannya bahwa dia sangat membutuhkan. Mungkin dia terlihat sederhana, terlihat mencukupi, bahkan dia punya pekerjaan. Terlihat istrinya pun punya warung, tapi warungnya kecil, ya untuk jualan-jualan misalnya. Tapi semua hasilnya itu kalau diakumulasi, itu tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Cuman hebatnya Masya Allah, karena mereka ini adalah orang yang tidak pernah memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya orang yang sangat butuh. Sehingga orang lain tergerak untuk memberi dia sesuatu gitu. Ya, nggak pernah terlihat. Dia pergi kantor, ya, seperti biasa, gajinya minim, tapi kebutuhannya banyak sekali. Ya, kebutuhan hidupnya, dia harus menafkahi istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Ternyata dia punya kebutuhan itu dengan penghasilannya cuma 50%. Ya. Dan yang ketiga, ini ciri-ciri mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Mereka nggak pernah minta-minta kepada manusia. Allah musta'an, ya. Ini orang miskin. Saya teringat ya, ketika membagikan zakat mal kepada salah seorang ikhwah ya di Kendari, Masya Allah. Ini teman Ana juga. Ya, orangnya bekerja dia. Ya. Dia bahkan bekerja di sebuah lembaga pemerintahan sebagai seorang security. Ya. Tidak terlihat padanya keadaan yang menandakan dia adalah orang miskin. Ya, orangnya sederhana sekali. Dia ikhwan juga, sudah belajar, Masya Allah. Tapi kemudian ada ponakan anak yang datang memberitahu, ya, bilang, Om, itu teman ini namanya si Fulan itu, dia orangnya butuh juga loh, itu ini dan sebagainya. Karena mungkin dia melihat kondisinya dan sebagainya. Ya, akhirnya ketika saya panggil dia untuk memberikan zakat mal, ya, saya tanya dulu dia. Ya, kamu kerja apa sekarang? Dia cerita dan sebagainya. Kamu punya berapa anak? Oh, punya sekian anak dan sebagainya. Oh, kebutuhan kamu berapa sebenarnya per bulan? Dia nggak mau ngomong. Ya. Terus saya mau bantu dia. Saya beritahu, ya, saya mau bantu kamu dan sebagainya. Ah, nggak usah, nggak apa-apa. Insya Allah masih cukup kok. Masya Allah. Insya Allah masih cukup kok. Akhirnya karena saya tahu keadaannya, dia mencoba menyembunyikan, saya langsung ambil harta zakat mal tadi yang mau dibagikan, langsung saya kasihkan dia dalam bentuk amplop. Nih, kamu ambil saja. Lumayan banyak waktu itu saya berikan. Setelah dia dapat seperti itu, dia menangis. Menangis dengan terseduh-seduh. Ya, begitu lama dia menangis. Ya. Tangisannya ini menampakkan dirinya sangat butuh sekali. Dia tidak sangka bahwa dia akan mendapatkan rezeki pada saat itu. Ya. Padahal sudah ditanyain, kamu ini lagi susah. Ya, dia tidak mengaku di awal, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian,
Ini sesuatu yang semua kita harus sadari ya, bahwa ada saudara-saudara kita yang ternyata lebih membutuhkan, namun kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Ya, karena dia tidak pernah minta-minta kepada manusia. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا